Dan pemirsa, Anda kembali di Newsline, saatnya kami hadirkan berita seputar kriminal dalam segmen Berkas Bedah Fakta Kriminalitas. Polda Jawa Tengah menangkap 6 tersangka sindikat pembuat dan pengedar uang palsu. Ya, para pelaku telah mencetak uang palsu pecahan 100.000 sebanyak 4.000 lembar atau senilai 400 juta rupiah. Pengungkapan kasus disampaikan oleh Ditreskrimum Polda Jawa Tengah dalam konferensi pers di Mapolda Jawa Tengah. Ditreskrimum Polda Jawa Tengah Kombes Dwi Subagio mengungkapkan kasus ini bermula dari laporan masyarakat soal dugaan peredaran uang palsu di wilayah Boyolali. Berbekal informasi tersebut, polisi melakukan penyelidikan intensif hingga akhirnya berhasil menangkap 2 tersangka, yakni W dan M, di kawasan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Setelah dikembangkan, polisi meringkus 4 tersangka lainnya, yakni BE, S, dan HM, serta DMR dan JIP di lokasi berbeda. Menurut Dwi, modus para pelaku adalah memproduksi uang palsu pecahan Rp100.000 dan menjualnya dengan perbandingan 1:3 sejak Juni 2020. Artinya, setiap uang 100 juta rupiah dijual seharga 30 juta rupiah. Akibat perbuatannya, ke-6 tersangka dijerat dengan undang-undang tentang mata uang dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Rahmat Dwi Saputra, menghimbau agar masyarakat bisa lebih berhati-hati dan mendeteksi uang palsu yang beredar. Selain itu, pihak BI juga menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian untuk proses hukum kepada para tersangka. Pendaranya yang asli dia lebih kuat pendaranya. Kemudian dan memang telah dibuktikan bahwa memang yang beredar ini adalah uang rupiah tidak asli. Dan kami tentunya mendukung sepenuhnya proses hukum yang diambil oleh Polda Jawa Tengah terhadap para pemalsu, pelaku pencetakan uang rupiah tidak asli. Dan kami terus menggaungkan kepada masyarakat, terus melakukan edukasi dan sosialisasi tentang cinta bangga paham rupiah. Semoga dengan harapannya tentunya untuk dapat lebih mendewasakan masyarakat, mendidik masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap peredaran uang rupiah tidak asli. Ini asli ya. Dan pemirsa, untuk lebih jelas terkait dengan kasus ini, kita terhubung bersama dengan Ditreskrimum Polda Jawa Tengah, Kombes Dwi Subagio. Selamat siang, Pak Dwi. Pak Dwi, apakah para tersangka ini mereka bertindak sendiri atau membentuk kelompok sendiri, atau mereka adalah bagian dari sebuah sindikat pengedar uang palsu, Pak Dwi? Terima kasih, Mbak. Jadi kami telah melakukan penangkapan terhadap 6 tersangka. Kami sebut ini semacam sebagai suatu sindikat, karena juga ada beberapa target yang pelaku yang belum kami tangkap. Yang 6 orang ini sudah kami tangkap semuanya. Oke, peran dari ke-6 tersangka ini masing-masing apa saja, Pak? Peran daripada para tersangka ini ada yang sebagai pemodal, tapi dia juga sekaligus sebagai otak dari jaringan ini. Ada juga yang sebagai desainer dan pencetak, kemudian ada yang pemilik rumah, dan ada juga yang mengedarkan. Nah, dalam proses mereka membuat uang palsu ini, Pak Dwi, apa kemudian teknologi atau alat yang mereka gunakan dan kemudian di mana mereka berproduksi itu, Pak Dwi? Ya, yang pertama mereka berproduksi, tempat pembuatannya ada di wilayah Sleman DIY. Kemudian ada satu yang menarik terkait dengan lembaran uang kertas yang palsu ini, bahwa uang-uang yang telah diproduksi oleh mereka ternyata ada kemiripan dalam hal ini adanya tampilan cahaya ultraviolet. Jadi kalau kita melihat dengan ultraviolet, maka akan muncul gambar di dalamnya, ada ultraviolet, kemudian watermarknya pun juga muncul. Baik, Pak Dwi, untuk penyebarannya sendiri, ini uangnya sudah disebarkan ke wilayah mana saja, Pak? Ya, sementara ini berdasarkan hasil pemeriksaan, baru 1 tempat di wilayah Jawa Timur sebanyak kurang lebih 15 juta. Kurang lebih 15 juta, tapi praktiknya sendiri, Pak, itu kan tadi sudah disebutkan ada kurang lebih sekitar 400 juta uang yang kemudian diproduksi. Nah,
Sisanya itu kemana Pak? Diproduksi kemana? Ya, sementara ini sisa-sisanya masih ada di pelaku dan sudah kami sita. Jadi ada 4.000 lembar uang, dapat dikatakan lembar uang palsu yang sudah jadi yang kami sita, dan juga ada sekitar 2.277 lembar yang masih dalam proses. Ini semua sudah kami sita. Pak Dwi, saya ingin kembali sedikit ke proses produksinya tadi. Apakah modus yang digunakan oleh para pelaku ini mereka bisa semakin menyerupai atau mirip dengan uang asli, Pak Dwi? Saya yakin bahwa mereka ini selalu belajar try dan error. Jadi setiap kegiatan mereka selalu berusaha untuk mengecek apakah uang ini bisa masuk ke pasaran. Contohnya adalah dengan yang pertama dengan media ultraviolet. Kemudian dan mereka juga pernah berusaha dengan menggunakan media teller yang ada di ini perbankan. Namun demikian belum bisa. Hanya kalau dengan menggunakan media ultraviolet mereka sudah mampu. Baik. Pak Dwi, spesifik mekanisme penyebaran uangnya. Tadi ada juga informasi mereka ini menjual. Misalnya harga 100 juta dijualnya 30 juta rupiah. Ini bagaimana? Siapa yang tangan pertama yang mendapatkan uang palsu hasil produksi mereka? Kemudian penyebarannya seperti apa, Pak? Ya, begitu uang yang diduga palsu itu dibuat, maka dia akan meminta kepada jaringannya, dalam hal ini ada nama W dan M, untuk menyebarkan. Dan W dan M ini akhirnya menawarkan ke berbagai pihak. Di antaranya adalah rekannya dia sendiri yang ada di wilayah Surabaya, Jawa Timur, dan itu sudah diterima. Sudah diterima 100 juta, namun demikian setelah di cross check oleh si pelaku yang ada di Surabaya, ya 85 juta dikembalikan karena tidak bagus kualitasnya, sedangkan 15 juta itu kualitasnya bagus dan sudah disebarkan. Baik, ya Pak Dwi, dengan kasus ini tentu kita harus semakin waspada ya Pak dengan peredaran uang palsu. Mungkin apa yang bisa menjadi langkah edukasi bagi publik, bagaimana lebih meneliti uang itu asli atau palsu? Silakan Pak Dwi. Ya, kemarin dari pihak Bank Indonesia, Kepala Kantor Perwakilan sudah menyampaikan bahwa memang kita harus berhati-hati terkait dengan peredaran lembaran uang palsu tersebut. Ya, kami minta kepada masyarakat semuanya, termasuk diri kami sendiri, tolong hati-hati. Yang pertama itu ada kita bisa melihat daripada kertasnya. Kertas uang palsunya ini apakah benar mirip dengan kertas yang asli uangnya ataupun kertas yang diduga palsu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat daripada benang airnya. Benang airnya ini sementara sampai saat ini dalam kasus ini masih merupakan cetakan, bukan asli. Terus yang berikutnya adalah masalah ultraviolet. Ada beberapa tampilan, kalau yang asli itu ada 3 jenis yang akan muncul dalam hal di ultraviolet. Namun kalau yang palsu ini ya hanya satu warna yang itu pun juga agak pendar ya, agak pudar, itu yang muncul. Kemudian ada logo, yang paling utama ada logo Bank BI yang itu abstrak, tapi kalau itu disinari oleh sinar, maka akan muncul menjadi satu dan jelas bahwa itu adalah ada tulisan Bank BI, itu ada di sudut kiri bawah. Itu yang paling utama dari penjelasan dari Kepala Bank BI yang di wilayah Jawa Tengah. Memang perlu hati-hati sekali kita. Ya, semoga itu bisa mengedukasi masyarakat untuk kemudian bisa menilai lagi mana uang palsu dan juga uang asli agar kemudian tidak menjadi korban penipuan penggunaan uang palsu. Terima kasih atas keterangannya bersama kami di Newsline di Reskrimum Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Dwi Subagio, dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.